Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight bersama saya Salsabila Eskia, peneliti Indef. Trump comeback, akankah trade war 2.0 dimulai? Ya, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang hot di perdagangan global. Nah, untuk itu kita akan menggali lebih dalam seputar Trump Effect dengan narasumber kita, Mas Imaduddin Abdullah selaku Direktur Kolaborasi Internasional Indef. Selamat datang Mas Imad di What's on Economy. Terima kasih, Bila ya. Baik, nah kita akan masuk ke pembahasan utama nih Mas Imad ya. Sebelumnya mungkin kita mau flashback dulu nih ya ke periode sebelum Trump dipilih sekarang ya, which is berarti dulu kan Trump ini pernah menjadi presiden AS ya gitu ya. Nah, waktu pertama kali Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat itu ada beberapa kebijakan yang menjadi perbincangan lah gitu ya. Betul. Karena tujuannya adalah untuk proteksionisme atau America First gitu ya. Seperti misalkan adanya kenaikan tarif impor gitu ya. Nah, tapi ini tampaknya memicu kayak perdagangan trade war lah gitu ya dengan Cina gitu ya, salah satunya gitu ya. Betul. Tapi ini juga berdampak luas nih akhirnya kepada perdagangan global dan perekonomian global secara keseluruhan. Nah, dengan terpilihnya kembali Trump sebagai presiden US, apakah kebijakan kenaikan tarif impor ini seperti apa sih nanti ke depannya Mas? Apakah sudah ada kayak pelaksanaan tarif impornya itu sendiri, dan gimana sih kira-kira strategi kebijakan ekonomi proteksionisme oleh Presiden Trump ini, Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari kebijakan Trump yang anti globalisasi, yang meningkatkan tarif impor, yang bahkan direncanakan sebenarnya untuk yang saat ini ya, untuk yang kalau mereka menyebutnya kan sebagai Trump Trade War Jilid 2 gitu. Betul. Ya. Sebelumnya kan jilid pertama gitu. Bahkan kalau kita lihat beberapa beritanya itu dan rencana yang disampaikan oleh pemerintah US, bahkan size-nya akan jauh lebih besar gitu ya dibandingkan jilid pertama. Di jilid pertama itu hanya fokus di Cina utamanya ya, karena waktu itu mereka sangat concern dengan trade deficit yang dialami oleh US terhadap Cina, dan mereka waktu itu mengeluarkan kebijakan untuk melakukan kenaikan tarif impor atau menetapkan tarif impor untuk beberapa produk saja gitu ya. Jadi mereka waktu itu sifatnya hanya targeted products. Nah, sekarang pertama mereka tidak hanya mengejar Cina, tapi mereka bahkan Amerika ini berencana menetapkan tarif untuk dua negara partner utama dagangnya US, yaitu Meksiko dan Kanada. Nah, ini menarik kenapa? Karena NAFTA yang kita tahu sebagai blok perdagangan di Amerika Utara itu banyak dianggap sebagai model free trade di dunia gitu ya. Jadi ini misalnya NAFTA kan sudah mulai ada di tahun 90-an ya, dan waktu itu NAFTA itu dianggap sebagai contoh lah. Contoh ketika blok-blok perdagangan itu mulai dibangun, lihatlah NAFTA gitu. Bagaimana ternyata NAFTA itu berhasil meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Di US, di Meksiko, dan di Kanada dia dianggap bahwa ketika negara melakukan partner perdagangan yang kuat, itu akan memberikan dampak positif buat ekonomi di negara tersebut. Makanya kan akhirnya mulai banyak gitu ya. Nah, ini akhirnya kan menjadi menarik ya, karena justru Trump ini tanda kutip ya ingin menghancurkan ya, bahasanya agak keras ini, menghancurkan gitu ya, menghancurkan blok perdagangan yang selama ini dianggap sebagai model perdagangan bebas yang sangat baik seperti itu ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa akhirnya Trump mengejar hal tersebut gitu. Nah, ini sebenarnya mungkin kita bisa melihat dari atau merefleksikan kebijakan Trump ini sebagai simptom ya, simptom. Jadi dalam artian ketika orang sakit itu simptomnya kan ada yang pilek dan sebagainya. Jadi sebenarnya penyakitnya itu bukan proteksionisme gitu, tapi proteksionisme atau kebijakan impor itu sebenarnya hanya sebagai simptom gitu. Jadi tanda-tanda orang sakit gitu ya. Sekarang pertanyaan sakitnya itu apa? Nah, sakitnya sebenarnya kan kegagalan globalisasi ya. Jadi kegagalan globalisasi untuk deliver the promise gitu ya. Kan dianggap ketika ada globalisasi, maka ekonomi sebuah dunia ini akan semakin maju, semua akan mendapatkan manfaat dari globalisasi ini, tapi kan ternyata banyak orang-orang yang left behind gitu ya. Ini sebenarnya kan dimunculkan ketika Trump periode pertama, ketika itu banyak daerah-daerah di negara bagian di US yang tadinya sangat makmur dengan industri mobil, industri macam-macam gitu ya.
Tapi karena globalisasi akhirnya banyak pabrik-pabrik akhirnya pindah gitu ya dari US ke negara lain, ke Cina, ke terus Korea bahkan Korea, sekarang ya. ya ke negara-negara emerging economies lah, tapi yang paling disorot waktu itu Cina. Dan itu akhirnya memberikan dampak yang sangat signifikan untuk pekerja-pekerja middle class di US ya. Yes. Yang waktu itu kalau bahkan saya ada datanya itu sekitar 2,4 juta pekerjaan manufaktur itu hilang di US dari tahun 99 sampai 2011. Dan ini akan menjadi pukulan yang sangat terak waktu itu kan buat para pekerja di US waktu itu gitu. Dan ini akhirnya menjadi sebuah gerakan baru di sana yang akhirnya mereka menjadi anti globalisasi lah gitu. Dan ini menjadi basis masanya Trump dan menjadi tanda kutip bahan kampanye lah yang sebenarnya kepentingannya jangka pendek, karena mungkin kita bisa bahas di berikutnya gitu ya, bagaimana ternyata dampak dari Trump jilid 1 ini ternyata tidak memberikan dampak yang positif juga gitu terhadap pekerja di US gitu ya, malah justru dampak negatifnya malah lebih banyak. Jadi mungkin kita perlu melihat ini menjadi lebih refleksi besar ya, bahwa oke nih, jangan-jangan setelah Trump selesai yang ke jilid 2, kita akan muncul Trump jilid 3, atau bahkan Trump selanjutnya yang mungkin representasinya bukan Donald Trump, tapi presiden lainnya yang punya retorika yang sama, yang kalau kita lihat juga misalnya di Eropa kan sekarang saat ini, pemenang-pemenang pemilunya adalah orang-orang sayap kanan ya, yang anti globalisasi, anti integrasi Uni Eropa gitu. Dan terakhir juga kita waktu itu mungkin kemarin kita lihat Brazil ya dengan Bolsonaro-nya juga menumbuhkan populisme gitu ya dalam kebijakan-kebijakannya, dan ini menurut saya sih menjadi titik tekan bersama ke depan agar bagaimana globalisasi ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya agar kelompok-kelompok oportunis, kelompok-kelompok yang sangat mengejar hanya perspektifnya hanya jangka pendek pemilu ini tidak lagi bisa tumbuh gitu di negara demokrasi. Nah, tadi kan dari kita udah belajar ya refleksi dari trade war yang pertama gitu ya. Kan jadi senjata makan tuan ya sebenarnya ya, kebijakan proteksionisme tanda kutip itu ya. Tapi ternyata di kepemimpinan kedua kalinya ini Trump malah mengeluarkan kebijakan statement yang lebih ini lagi lebih gitu keras, lebih keras lagi gitu Mas ya. Bahkan sekarang untuk Cina itu kalau nggak salah setahu saya untuk 10% untuk semua produk impor dari barang Cina ya. Terus bahkan sampai ke Meksiko dan negara lainnya gitu ya, sampai ke Korea Selatan juga gitu. Dan ada juga kayak misalkan penetapan tarif impor 25% untuk baja dan aluminium nih, bahkan untuk semua negara tanpa pengecualian. Nah, dengan adanya kebijakan seperti ini yang sudah ditegaskan oleh Donald Trump, mungkin seperti warning gitu ya dari Donald Trump ini sendiri ya, agar supaya ya Amerika Serikat nih negara adidaya nih, negara gede gitu, jadi jangan main-main mungkin seperti itu ya. Nah, tapi dengan melihat refleksi sebelumnya menjadi senjata makan tuan, kira-kira kebijakan Trump ini apakah hanya ini doang nih yang bisa Trump lakukan gitu ya untuk strategi dia dalam menegosiasi negara lain mungkin ya? Atau sebenarnya harusnya itu ada kebijakan non tarif lain gitu Mas, mungkin yang bisa dilakukan Presiden Trump. Sebenarnya kalau kita tanda kutip ya memberikan masukan kepada Trump gitu ya, kalau kita berandai-andai gitu, maka tentu ketika Trump ingin mendorong manufaktur dalam negeri, maka kita akan mendorong Trump agar melihat ini dalam konteks kebijakan industri yang lebih komprehensif gitu ya. Iya, betul. Karena jangan cuma hanya melihat dari ekspor sama impor gitu ya. Kalau perspektifnya hanya mendorong ekspor tapi nggak mau impor, itu kan perspektif yang sangat merkantilis gitu ya. Betul. Dan padahal sekarang ini, dunia ini kan kalau kita sudah mengetahui istilahnya ada global value chain ya. Jadi sekarang produksi suatu barang itu tidak hanya lagi diproduksi di satu negara, tapi diproduksi di berbagai negara komponennya. Habis itu baru di assembly gitu ya di satu negara itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya saya ngambil contoh misalnya katakanlah antara Amerika dengan Meksiko gitu kan, Amerika sangat concern dengan perdagangan dengan Meksiko seperti itu ya, yang ada target untuk dinaikkan tarif menjadi 25% seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat beberapa datanya menunjukkan bahwa ternyata dari total ekspor yang dilakukan oleh Meksiko ke seluruh dunia, 25% nilai tambahnya itu bersumber dari Amerika gitu. Jadi sebenarnya ketika misalnya nih Meksiko dihajar gitu ya, dihajar dengan kebijakan tarif yang dilakukan oleh US, akhirnya dampak negatif terhadap
Meksiko sebenarnya akan memberikan dampak negatif juga kepada Pada US US gitu ya, kan. betul. Karena 25% tadi, 25% Iya. dari value added dari sebuah ekspor dari Meksiko itu sumbernya dari US gitu. Iya, Nah, iya. ini sebenarnya harus dilihat secara komprehensif seperti itu ya. Artinya ketika suatu negara itu melakukan perdagangan dengan tadi itu terutama dengan NAFTA ya, yang mana ini menjadi blok perdagangan yang sangat besar dengan global value chain yang sangat terintegrasi gitu ya. Iya. Jadi tidak bisa hanya melihat bahwa oke, ketika kita ekspor dan impornya lebih besar impornya, itu bukan berarti serta-merta itu memberikan hal yang negatif gitu. Betul. Jadi, nah ini yang menurut saya sih harusnya ini juga mungkin pelajaran buat negara-negara lain ya, termasuk Indonesia menurut saya sih, Iya. karena hanya melihat misalnya katakanlah ekspor dan impor ada target misalnya ekspor itu bukan ekspornya tapi surplus perdagangannya pingin 10% dari GDP dan sebagainya. Padahal dalam konteks sekarang itu udah nggak mungkin surplus dengan angka sangat besar. Bahkan jangan-jangan ketika surplus terlalu besar, tapi value dari ekspornya itu besar, itu jauh lebih bermanfaat Iya, ketimbang ekspornya kecil, tapi surplusnya besar Surplus, iya, gitu. iya. Dan ini memang jadi pelajaran lah buat semua negara gitu ya untuk kedepannya gitu. Iya, nah tadi kan terkait dengan tarif impor ya, apalagi ada beberapa industri yang terdampak gitu ya, seperti baja dan aluminium, karena untuk seluruh negara itu akan terdampak ya. Kira-kira mungkin analisa dari Mas Imad nih, mungkin observasi Mas Imad, apakah respon dari berbagai negara tersebut ya, terutama mungkin mitra dagang US gitu ya, mungkin include juga dengan Uni Eropa gitu, mungkin kira-kira apa sih dampak apa respon mereka gitu loh, apakah misalkan kayak Cina gitu, apakah mereka udah menaikkan tarif lagi nih Mas atau gimana gitu? Sebenarnya respon yang paling pertama yang bisa kita ekspektasikan adalah pasti negara-negara tersebut menolak ya, menolak dan mengancam akan melakukan retaliasi gitu. Apalagi besi baja kan itu adalah produk yang menjadi dasar dari semua industri gitu ya, mother of industry sebutnya kan gitu. Jadi tentu ketika ada kebijakan yang mengenakan tarif kepada besi baja, maka akan memberikan dampak negatif untuk semua sektor gitu. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya US ini akan menjadi negara yang paling terdampak negatif gitu, karena kan biaya impor yang menjadi lebih mahal dan akhirnya cost of production di domestiknya akan menjadi lebih mahal gitu. Dan ini sebenarnya terjadi di US ketika tahun 2018 yang justru akhirnya alih-alih kok semakin kompetitif, justru akan malah yang terjadi adalah makin merosot gitu competitiveness dari US industry gitu. Jadi memang kalau saya lihat sih pasti ekspektasi yang pertama kita lihat adalah negara-negara akan melakukan penolakan ya, dan itu sebenarnya sudah terlihat di Uni Eropa. Saya pikir beberapa negara sudah menyampaikan kecaman dan akan melakukan retaliasi. Dan kalau ini terjadi, menurut saya yang memberikan dampak negatif tidak hanya US dan Uni Eropa, tapi seluruh dunia gitu. Karena kan ini saling balas dendam gitu ya. Retaliasi dari satu produk ke produk lain, akhirnya semuanya akan menjadi dampak negatif. Dan menurut saya ini menjadi pukulan telak ketika negara dunia lagi dalam tahap recovery pasca COVID gitu ya. Dan ini akhirnya yaitu dengan adanya COVID, dengan adanya perang Ukraine di Middle East dan sebagainya, dengan adanya Trump ini, maka potensi perbaikan ekonomi ke depan juga akan menjadi lebih suram seperti itu. Iya kan kita udah melalui banyak hal, masa-masa suram kita lah ya, baik di global maupun nasional Indonesia gitu ya. Ditambah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sedikit keras gitu ya, bukan sedikit malah kayaknya keras gitu ya, sangat keras ya dari Presiden Trump ini, pasti kan akan menimbulkan respon ya dari berbagai negara ya, nggak cuma dari China, mungkin dari negara Eropa bahkan gitu ya, yang menjadi mitra dagang US juga gitu ya. Nah, dengan adanya ketegangan-ketegangan ini Mas ya, kira-kira apa sih nanti kira-kira potensi yang akan terjadi pada perubahan arus investasi global nih, kira-kira gimana nih, terutama mungkin untuk industri manufaktur gitu, mungkin Mas yang menjadi mother of industry gitu ya. Sebenarnya sih kalau kita bisa berkaca ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, setiap ada perang dagang atau kebijakan dagang yang konfrontatif, maka yang pertama akan terjadi adalah pergeseran pusat produksi ya, untuk mencari daerah lain yang bisa memanfaatkan posisi tersebut gitu ya.
sebenarnya kalau kita bicara flashback di tahun 80-an, sebenarnya kan industri kita juga mendapatkan manfaat besar karena US melakukan, tanda kutip waktu itu kan lebih kepada sifatnya kuota ya, kuota untuk impor produk-produk tekstil waktu itu gitu. Jadi waktu itu yang sangat berkuasa kan sebenarnya negara-negara Asia Timur. Karena mereka mendapatkan kuota, akhirnya mereka mencari basis produksi lain yang belum mencapai kuota tersebut gitu. Akhirnya kan melihat, oh ternyata paling visible adalah pindah ke Asia Tenggara, karena Asia Tenggara waktu itu ekspor tekstilnya ke US itu tidak terlalu besar gitu. Jadi kuotanya masih banyak untuk ekspor ke US. Akhirnya kan mulai pada pindah ke Indonesia, salah satunya dari Indonesia mendapatkan manfaat dari perang dagang waktu itu ya, perang dagang juga untuk mendorong investasi dan industri dalam negeri. Nah, waktu tahun 2018 juga kita bisa melihat bahwa ada beberapa negara yang mendapatkan manfaat gitu ya dari proses perang dagang itu, yang kalau kita bisa sebut negaranya misalnya Vietnam gitu ya. Nah, tapi kan ternyata Indonesia ini di beberapa tahun terakhir ketika ada trade war ini tidak terlalu mendapatkan manfaat sebenarnya dari masuknya investasi seperti itu. Bahkan kalau kita bisa melihat, sebenarnya kan harapan dari Undang-Undang Cipta Kerja kan meningkatkan investasi yang masuk gitu ya. Tapi kalau kita lihat datanya, justru stok investment ya, foreign investment ke Indonesia yang sifatnya stok gitu ya terhadap GDP itu justru mengalami penurunan gitu. Dari yang sifatnya dari angka sekitar mungkin 25% terhadap GDP, stok investment flow-nya ya, investment inflow-nya itu justru mengalami penurunan sampai hampir 20% terhadap GDP gitu. Artinya mengalami penurunan. Nah, yang kita sedih adalah ternyata kalau kita lihat negara-negara tetangga, Vietnam, Thailand, Malaysia, itu justru mereka trennya mengalami peningkatan. Jadi justru banyak negara yang mendapatkan manfaat dari perang dagang waktu itu ya, dengan adanya Cina perlu melakukan relokasi pabrik dan akhirnya banyak mendapatkan manfaat. Nah, kita ini relatif tidak men-tap gitu ya, tap potensial itu gitu. Dan ini menjadi menurut saya sih pembelajaran, dan ini menjadi harapannya sih ke depan ketika ada trade war jilid 2 ini, pemerintah lebih siap lah sehingga bisa mendapatkan manfaat seperti itu. Kenapa sih kok bisa Indonesia nih atau bagian kue gitu ya, ibaratnya bagian kue dari keuntungan dari trade war jilid 1 kemarin, Mas? Apakah Indonesia kurang menarik, Mas, untuk investor? Sebenarnya sih kalau kita bisa jujur, satu memang secara geografi ketika Cina melakukan relokasi pasti akan melihat yang paling dekat ya. Dan waktu itu memang paling dekat sebenarnya kan dengan negara Vietnam sebenarnya paling dekat. Paling jauh memang kalau di Asia Tenggara justru Indonesia gitu. Betul. Indonesia kan sebenarnya keunggulannya cuma satu sebenarnya, yaitu adalah populasi yang besar. Tapi kalau kita bicara populasi Indonesia 200 juta dengan populasi global, Indonesia tuh nggak ada apa-apanya gitu. Hanya 200 juta berbanding sekarang jumlah populasi dunia kan udah lebih dari 1 miliar gitu ya. Jadi sebenarnya perspektifnya itu jangan perspektif mengejar domestik, tapi mengejar ekspor. Nah, itu yang menurut saya sih harusnya menjadi fokus ke depan gitu ya. Ketika menarik investasi itu bukan menarik investasi yang kita punya banyak pasarnya gitu, tapi justru menarik investasi yang kita punya potensi ekspor yang besar. Nah, itu yang menurut saya sih satu yang menjadi faktor ya. Nah, yang kedua menurut saya juga tadi terkait dengan geografi, yang kedua adalah terkait dengan kepastian hukum ya. Menurut saya sih kalau terkait dengan insentif dan sebagainya, menurut saya itu lebih kepada pemanis ya. Ketika ada insentif tapi kepastian hukumnya tidak ada, maka investor akan memikirkan dua kali gitu. Karena kalau insentif itu hal yang bisa diprediksi dan secara perencanaan bisnis relatif lebih bisa diprediksi. Tapi kalau misal ngomongin terkait dengan kepastian hukum, terus regulasi apakah stabil apa tidak, ini kan lebih tidak bisa diprediksi, dan ini menjadi hal yang membebani investor ketika melakukan investasi. Misalnya katakanlah ada pemberian insentif hanya untuk industri EV atau pabrikan EV yang melakukan investasi di Indonesia. Tapi kan ternyata pada pelaksanaannya nggak cuma yang udah invest, tapi yang belum invest hanya berdasarkan janji aja udah bisa dapatkan insentif. Nah, itu kan sebenarnya hal yang kalau menurut saya selaku, kalau misal di posisi investor, saya akan mikir, wah bener nggak nih insentifnya ada, tapi bener nggak akan kejadian seperti itu? Atau jangan-jangan kita udah capek-capek agar dapat insentif tersebut, ada orang lain yang bisa mendapatkan kemudahan tanpa bersusah payah gitu. Jadi memang itu sih yang menurut saya
krusial ya ke depan untuk diperbaiki seperti itu. Ya, memang salah satu kelemahannya mungkin ya bisa dibilang memang salah satunya adalah kepastian hukum yang masih belum ada dan dikuatkan gitu lah ya di Betul, Indonesia betul. ini ya. Jadi ya investor juga Mikir-mikir, mikir-mikir lah iya, pasti kan. betul, Saya betul. juga kalau punya duit banyak, kalau kepastian hukumnya nggak ada Nggak juga ada, ngapain ngapain, dia, ya mendingan betul. buat diri sendiri gitu kan, Iya. bikin bisnis sendiri gitu. Iya. Nah, terus tadi kita ngebahas nih dari sisi perdagangan nih, mungkin saya mau bahas agak nyentil tentang keuangan gitu ya mungkin ya. Dari adanya Trump effect ini gitu Mas ya, kira-kira nanti apakah ada dampaknya nih Mas ya ke stabilitas nilai tukar rupiah Mas? Karena ini Iya. yang jadi hot banget juga nih Mas Betul. kira-kira. Jadi memang ada yang menarik ya, artinya ketika Trump melakukan proteksionisme dengan melakukan kenaikan impor gitu ya, Iya. sebenarnya kan terjadi adalah yang diprediksi orang adalah akan terjadi inflasi di US gitu ya. Ketika ada inflasi di US kan maka tentu ekspektasinya adalah bagaimana dengan dolar gitu kan. Iya, betul. Nah, ini kan sebenarnya kalau tidak ada ketidakpastian dalam keadaan sekarang ya, penuh ketidakpastian, bahkan banyak yang mengatakan ekonom-ekonom bahkan wartawan ekonomi misalnya mengatakan bahwa 1 bulan pemerintahan Trump ini sangat melelahkan gitu ya. Iya. Karena dengan banyak kebijakan baru, bahkan 1 hari itu berapa new executive order yang disahkan gitu ya, dan ini menimbulkan ketidakpastian, dan dalam konteks ketidakpastian itu akhirnya investor cenderung untuk memilih untuk menjaga dolar itu ya, menyimpan dolar gitu. Akhirnya tentu makanya akan terlihat adalah dolar semakin kuat gitu. Iya, Dan betul. ini tentu kalau satu sisi kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau dari perspektif kita sebagai eksportir, ketika dolar semakin kuat kan sebenarnya ada daya saing yang lebih bagus gitu ya. Iya. Tapi kan ternyata memang kita ini kan juga banyak impor ya, yang impor menggunakan dolar juga gitu. Jadi ketidakpastian ini yang menurut saya lebih bisa memberikan dampak, dan ketika dalam ketidakpastian ini maka investor cenderung akan memilih aset atau investasi yang lebih aman gitu. Ya. Dan ini akhirnya kembali lagi ke tadi yang masalah kepastian hukum. Iya. Kalau misalnya tidak ada kepastian, di tengah dunia udah tidak pasti, di Indonesia juga nggak ada kepastian, ya akhirnya memilih ya udah ngapain invest di Indonesia, dan itu sih yang menjadi titik krusial ya ke depannya gitu. Oke, kita udah di penghujung diskusi nih Mas Imad ya. Mungkin kira-kira apakah ada closing statement atau kayak kira-kira apa yang mau Mas Imad sampaikan untuk pemerintah Indonesia nih dalam respon Presiden Trump menjadi presiden US dan dampak dari kebijakan nanti ke trade war 2, harus seperti apa sih pemerintah Indonesia untuk menyikapi ini? Ya, saya sih ketika melihat ketika diundang Bila gitu ya untuk datang ke podcast ini, tentu kan saya akan melihat dari searching gitu ya, dari googling gitu, dan lihat bagaimana respon pemerintah, dan ada suara banyak optimisme ya, mengatakan bahwa dengan adanya Trump ini ada peluang, walaupun ada juga yang mengatakan lebih kepada hati-hati gitu ya, bahwa ada hal yang kemungkinan negatif dan sebagainya, tapi saya melihat ada sisi pemerintah melihat ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Tapi menurut saya ini menjadi titik tekan lagi, dan ini sangat penting bahwa manfaat atau opportunity itu tidak given gitu ya. Pemerintah harus mengusahakan, karena di negara-negara lain itu semua mereka berlomba-lomba untuk menarik investor masuk ke ke negaranya masing-masing gitu. Kalau kita hanya menggunakan atau perspektifnya hanya business as usual, menurut saya sih kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat, sama ketika tahun 2018 ketika Trump jilid 1 itu, kita ya mungkin ada beberapa investor yang masuk, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain kita jauh tertinggal lah ya, dan sebenarnya terlihat di data gitu. Jadi menurut saya sih, satu, tidak lagi boleh business as usual. Yang paling penting menurut saya sih penegakan hukum, kepastian regulasi itu penting. Ada undang-undang cipta kerja tapi tidak ada kepastian sih menurut saya sama aja bohong gitu ya. Dan itu sebenarnya terlihat juga karena tadi saya sampaikan ketika ada undang-undang cipta kerja yang harapannya investasi naik, justru terhadap GDP kita stoknya malah berkurang gitu. Jadi menurut saya sih itu krusial, dan menurut saya ke depan pemerintah harus melihat bagaimana negara-negara lain bertindak gitu ya. Jangan sampai akhirnya negara lain udah 5 langkah, kita masih 1 langkah atau 2 langkah gitu. Dan menurut saya itu yang paling krusial dari sisi perspektif, dan nanti turunan-turunannya menurut saya dari berbagai regulasi yang mulai dari perpajakan ini yang menjadi masih permasalahan, lalu juga isu terkait dengan tenaga kerja,
investasi ekosistem dan sebagainya, ini menurut saya memang turunannya ya perlu diperbaiki ke depan. Oke. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Pak Simat atas Sama-sama. diskusinya yang sangat hangat sesuai dengan topik kita yang hangat juga Hangat, ya. ya. Tentang Trump Effect. Terima kasih Mas Imat, semoga Sama-sama. kita bisa berdiskusi lagi Ya, lain. terima kasih. Kebijakan perdagangan Trump bisa memicu perang dagang baru dengan dampak luas termasuk bagi Indonesia. Kita harus waspada, siap menghadapi risiko dan pintar memanfaatkan peluang dan menjaga stabilitas ekonomi. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjung di Instagram @indef_official dan TikTok @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.